Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada bab usulu tanzimis silah az-zawjiyah, pada halaman 55. Pada halaman 55 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Hibbana wa Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah meriwayatkan salasatun la tuqbalu lahum salatun. Ada 3 orang meriwayatkan hadis ini. Salasatun la tuqbalu lahum salatun. Salasatun ada 3 orang. La tuqbalu yang tidak diterima. Lahum salatun. Lahum baginya, bagi mereka salatun salatnya. Wala tas'adu dan tidak naik lahum bagi mereka ilas sama'i ke langit siap apa hasanatun kebaikan. Jadi kebaikan mereka, amal kebaikan mereka tidak akan naik ke langit. Siapa mereka? Yaitu al-abdu al-abiku, yaitu budak yang kabur dari tuannya. Kalau ada budak kabur dari tuannya, maka dia tidak akan diterima sholatnya. Dia tidak akan amalnya, tidak akan naik ke langit. Wafihi, hadis ini panjang, maksudnya kan ada 3 poin gitu ya. Tapi kemudian diringkas. Di antaranya yang kedua adalah, di antara dari 3 itu adalah wal mar'atu, yaitu perempuan, as-sakhitu, yang benci, yang marah, alaiha kepada perempuan tersebut, zaujuha suaminya. Perempuan yang suaminya marah kepadanya, hatta yarda anha, hingga suaminya ridho kepada wanita tersebut. Yang ketiga sebenarnya tidak terlalu panjang, yaitu wasakranu hatta yashuwa. Dan orang yang mabuk sampai dia sadar, sampai dia hilang ke mabuknya itu dan sadar. Sebenarnya tidak perlu disingkat wafihi itu, karena cuma satu kalimat yang singkat kan, wasakranu hatta yashuwa. Cuma 3 lafaz ya, 3 kata ya. Tapi ya tidak apa-apa, itu pilihan dari musannifnya. Jadi ada 3 orang yang amalnya tidak diterima dan tidak akan dilaporkan kepada Allah di langit, ya, maksudnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu budak yang kabur dari tuannya, terus orang yang mabuk sampai dia sadar, terus kemudian yang ketiga adalah perempuan yang suaminya marah kepada dia sampai suaminya ridho kepadanya. Wal firasu, kata-kata firas di dalam hadis-hadis tadi, ya, jadi da'a rajul imrata ila firasihi, ketika seorang laki-laki mengajak istrinya ke alas tidurnya. Maksudnya alas tidur itu apa? Kinayatun adalah kata kiasan. Anil jima'i, dari jima. Jadi kata kiasan dari jima. Kalau kayak kita misalkan tidur bareng atau kumpul ya. Aku belum kumpul sama istriku. Kumpul itu kan bukan kumpul duduk, bukan, tapi maksudnya adalah hiasan atas persetubuhan. Jadi sama. Mengajak istri ke firosh, alas tidur, itu maksudnya adalah kinayah, hiasan atas ajakan untuk bersetubuh gitu. Wa mahallul la'ni, tempat dilaknat. Jadi istri itu dilaknat jika diajak untuk kumpul, untuk bersetubuh dan dia menolak. Itu dilaknat tersebut idalam yakun, jika tidak ada hunaka padanya di sana udur syar'iun yang dibenarkan secara syariat. Jika tidak ada udur syar'i. Tapi kalau ada udur syar'i, misalkan istrinya capek atau sakit misalkan, terus menolak, ya enggak kena laknat gitu. Enggak kena laknat. Misalkan juga di antara udur itu ya mungkin begini. Waktu sholat fardu sudah mau habis. Sudah asar ya. Atau isya lah ya, isya, jadi dia datang dari perjalanan dengan suaminya gitu ya, misalkan perjalanan luar kota, terus nyampe di rumah itu subuh kurang 10 menit. Atau subuh kurang 10 menit lah. Dia perlu wudhu dan seterusnya.
Lalu suaminya ngajak untuk bersetubuh, padahal dia belum salat isya, dan salat isya itu wajib. Akhirnya istrinya menolak, jangan mas, saya belum salat isya. Nah, penolakan seperti itu dia tidak akan mendapatkan laknat, karena reasoningnya, alasannya itu memang dibenarkan oleh syariat. Dia harus salat isya dulu, kecuali misalkan mau melakukan salat sunnah, mau salat tahajud, kok diajak gak film, ini sudah jadi soal, sama dengan puasa sunnah itu ya, harus dilayani suaminya. Wasababuhu, sebabnya, annaha, kenapa kok perempuan itu dilaknat oleh Allah tatkala dia menolak untuk diajak bersetubuh oleh suaminya tanpa ada udzur yang syar'i. Sebabnya adalah annaha, bahwa perempuan kanat makmuratan, itu diperintah bitaati zaujiyah, untuk mentaati suaminya fi ghairi maksiatin, di selain kemaksiatan. Qila, diucapkan. Jadi karena apa? Karena istri itu diharuskan untuk mematuhi perintah suaminya asalkan tidak berbau maksiat. Kalau maksiat tidak boleh. Di antara maksiat itu ya, suami menyuruh istrinya untuk buka kerudung. Nah, itu maksiat. Karena kashful aurat, membuka aurat, itu maksiat. Sampean sebagai wanita, kok tidak patuh sama suamimu yang menyuruh untuk buka aurat, untuk buka kerudung, biar terlihat cantik, seksi, dan seterusnya, itu sampean sudah benar sebagai wanita. Justru kalau mengikuti arahan dari suaminya itu salah. Karena kasful aurat itu maksiat. Prinsipnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, ada pendapat, wal haidu laisa biudrin fil imtina. Ada pendapat mengatakan bahwa haid itu bukan alasan untuk menolak bersetubuh. Jadi kalau ada istri, dia haid, maka dia tidak boleh menolak suaminya untuk bersetubuh, untuk bersenang-senang dengan dia. Lianna, untuk bersenang-senang ya, bukan bersetubuh, untuk bersenang-senang dengan dirinya. Lianna lahu haqqan, karena bagi suami ada hak fil istimtai, untuk bersenang-senang, untuk bercumbu, bima, dengan anggota tubuh istrinya, fauqal izar, yang ada di atas sarung. Ya, asumsinya adalah sarung itu antara lutut dan antara pusar dan lutut. Jadi orang kalau pakai sarung celana pendek lah kalau kita ya. Indal jumhur, menurut jumhur ulama. Kenapa kok ada qil mengatakan bahwa istri tidak boleh melarang suaminya untuk bercumbu saat dirinya haid? Karena menurut jumhur ulama, seorang suami itu tetap boleh untuk bercumbu dengan istrinya dengan batasan anggota tubuh yang selain, yang tidak tertutup oleh sarung, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi pusar sampai lutut itu adalah zona merah bagi orang yang haid. Menurut jumhur ulama, lagi-lagi ini ada khilaf ulama. Menurut jumhur ulama, zona merahnya adalah mabaina surah wa rukbah, yang tertutup dengan izar. Kalau bagian dada, ya bagian dada atau bagian bawah lutut, bagian bawah lututnya, ya boleh. Mau senang-senang dengan suaminya tidak apa-apa, dengan istrinya yang lagi haid tidak apa-apa. Tapi zona merah itu tidak boleh. Zona merah antara pusar dan lutut itu terlarang menurut jumhur ulama. Wa bima adal farjah inda jamaatin, tapi dan juga ada hak untuk bercumbu dengan selain farji menurut sebagian ulama. Indah jamaah, sebagian ulama, tapi ini bukan jumhur, kalau tadi mayoritas, yang ini bagian minoritas ulama mengatakan bahwa perempuan haid itu boleh dicumbu oleh suaminya semua anggota tubuhnya kecuali satu, tidak boleh penetrasi, tidak boleh terjadi jima, tidak boleh terjadi memasukkan penis kepada vagina, itu tidak boleh. Selain itu diperbolehkan. Ini indah jamaah. Apa pasal kok ada dua khilaf, dua perbedaan pendapat ini? Karena memang ada dua hadis yang diajukan oleh dua orang kepada Nabi. Seorang suami, dia punya istri haid, tanya Nabi, apa yang aku boleh lakukan dengan istri saya saat istri saya haid? Lalu Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apa saja dengan istrimu kecuali penetrasi, kecuali jima, kecuali persetubuhan. Jadi memasukkan zakar ke farji itu yang tidak boleh. Tapi yang kedua, ada orang lagi yang datang ke Nabi, nanya, Nabi kalau saya gimana? Saya punya istri haid, Nabi apa yang boleh saya lakukan? Laka ma fawqal izar, bagimu
anggota tubuh istrimu yang tidak tertutup oleh sarung. Sarung itu kalau dulu, mungkin kalau di dalam rumah itu adalah pusar dan lutut. Ya, itu alasannya gitu, alasannya. Dua-duanya bisa dipakai dalam hal misalkan begini. Kalau laki-laki itu dia syahwatnya bisa dikendalikan dengan baik, artinya dia tidak akan kebablasan, maka ya tidak apa-apa. Dia berjumpa dengan seluruh anggota tubuh istrinya. Asalkan tidak terjadi penetrasi itu tadi. Tapi kalau syahwatnya besar, dia tidak bisa dikendalikan. Kalau dia dikasih bagian paha, bagian yang dekat-dekat dengan farji perempuan, yang istrinya nanti malah kebablasan untuk terus melakukan penetrasi, ya jangan. Harusnya dia itu pakai zona merah yang indah jumhurul ulama, yaitu antara pusar dan lutut saja. Yang dilarang itu, yang zona merahnya. Wa yastamiru hadzal la'nu. Laknat ini akan terus, wal ghadabu dan kemurkaan Tuhan ini akan terus, serta malaikat hatta sabahi sampai pagi. Ingkana dzalika hasala fil lail, kalau kemarahan suaminya itu terjadi di malam hari. Jadi ngajak bersetubuh malam hari, terus marah suaminya. Kecewa suaminya. Karena tidak dituruti. Maka sampai pagi dia akan dilaknat oleh malaikat dan dibenci oleh malaikat. Wa in hasala fin nahar, tapi kalau penolakan itu terjadi di siang hari, misalkan suaminya kok mengajak setubuh di siang hari dan ditolak di siang hari, fa yastamirul la'nu wal ghadab aidan hatta al-masa. Maka laknat atau kemurkaan, kemarahan malaikat itu tetap akan terjadi sampai ke malam hari, berarti sampai ke sore hari. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Wa fi hadis Ibni Abi Aufa, dan dalam hadis Ibni Abi Aufa, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, tidaklah seorang perempuan memenuhi hak Tuhannya, hatta tu'addiya haqqa zawjiha, hingga dia memenuhi hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha, andaikan suaminya meminta bersetubuh kepada dirinya, bersetubuh dengan dirinya, wahya ala qatabin, dan dia berada di atas punggung hewan, punggung kendaraan mungkin ya, kalau sekarang misalnya dhuwur sepedae, tapi ya jangan di tempat yang ada orang lain, makanya di tempat-tempat privasi gitu ya, yang tidak terlihat oleh orang lain. Lam tamna'hu, maka dia tidak boleh, wanita istri itu tidak boleh menolaknya. Jadi dimanapun diajak, asalkan dia itu tadi ya tetap ada etika umum, jangan sampai kemudian aktivitas yang sifatnya privasi itu tampak oleh orang lain, terlihat oleh orang lain. Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi andaikan gitu ya. Lah kok pasti kandang. Ini kan ceritanya di zaman Nabi itu adalah hewan gitu ya. Kok pasti kandang. Atau ada orang punya kebunnya kok 10 hektar, 20 hektar. Terus di situ juga ada pacuan kudanya, kandang kuda, area kuda dan seterusnya. Terus si perempuan ini kok pas naik kuda, pas latihan kuda, dan ada orang sama sekali di daerah itu, terus kok suaminya minta, maka tidak boleh menolak dia, meskipun di atas kuda gitu, meskipun di atas kudanya. Rawahu Ahmad fi Musnadi wa Ibnu Majah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad dan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Wa tashmalu hadhihi ta'a aidan as-shaum naflan. Ketaatan ini juga mencakup pada puasa sunnah. Faqad qala jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan yahrumu 'alaiha, haram bagi seorang perempuan antasuma, untuk berpuasa naflan, puasa sunnah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, jika seorang istri melakukan puasa sunnah dunastidanihi, tanpa seizin suaminya, wa kana hadiran, padahal suaminya sedang ada di rumah, ghairu musafirin, dan tidak melakukan safar, perjalanan jauh, perjalanan, kana hadduha, maka ada bagian wanita tersebut, istri tersebut, min saumiha, dari puasanya, ju'aha, yaitu lapar. Dia hanya dapat lapar, bagian lapar, dia dapat balasan lapar saja, watsa dan haus, tidak dapat pahala karena dia tidak izin pada suaminya. Ini indah jumhur ulama. Mal ismi, disertai dosa, dia dosa. Wa adamil qabuli, dan tidak diterima puasanya. Wali zaujiyah, dan bagi suaminya al haqqu hak fi ayyufattiraha, untuk membatalkan puasa istrinya tadi. Ilam tastadinu, jika istrinya tidak izin.
Jadi kalau ada istri kok puasa sunnah, tidak izin pada suami, suaminya boleh untuk menyuruh dia batal puasa. Saya ingin tidur dengan sampean misalkan siang-siang, ya harus dibatalkan. Dan boleh dia. Jadi, wah mas, ini demi Allah ini urusan saya dengan Tuhan. Loh, urusan dengan Tuhan itu kalau urusan wajib, kalau urusan sunnah maka harus dikalahkan dengan urusan suami yang wajib ini. Ya. Bal yara farikun, bahkan sebagian kelompok minal fuqaha dari ahli fikih yara berpendapat anna shaumaha naflan, bahwa puasa seorang istri, puasa sunnah seorang istri dunastidani tanpa izin suaminya, annahu la yasihu, itu tidak sah. Wala yanaqidu aslan, dan tidak terjadi, dia tidak sah. Jadi ada yang berpendapat begitu, tapi itu yang benar ya yang jumhur ulama tadi, puasanya tetap sah. Kalau ada istri kok puasa sunnah tanpa izin suami, maka puasanya tetap sah, tapi dia berdosa kalau tidak izin, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan suaminya menyuruh batal, ya harus dibatalkan, ya harus dibatalkan. Tapi ada segelintir ulama yang mengatakan bahwa puasanya itu tidak sah, tidak terjadi puasa itu, tidak. Dia tidak berizin pada suaminya, dia tidak terjadi. Jadi percuma, bukan hanya bahas masalah ini diterima makbul atau tidak, diridhoi Tuhan apa tidak, itu tidak sah. Indah fariqin minal fuqaha wal asahhu, namun qaul asah annahu yasihu mal ismi, bahwa puasa sunnahnya itu sah tapi berdosa. Amma shaumul fardhu, adapun puasa fardu ka Ramadan seperti Ramadan, fala yahtaju ila idzin, maka tidak butuh pada izin. Atau misalkan mengqadai Ramadan, ya tidak butuh izin. Misalkan kok suami istrinya itu siklus haidnya kok 15 hari tiap bulan, maka otomatis dia di bulan Ramadan kan juga juga tidak ada tidak puasa 15 hari. Kalau tidak puasa 15 hari, berarti dia kan harus mengqadha di waktu lain, di bulan lain. Pas dia mengqadai, itu hukumnya wajib. Lah, tanpa izin suami tidak apa-apa. Atau nadar, puasa nadar, ya tanpa izin suami. Wa fi hadisil mar'atil khas'amiyah, dalam hadis seorang perempuan yang dari khas'am itu, allati sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an huquqi zauji, terkait hak suami. Akhbaraha, Nabi mengabarkan kepadanya bijumlatin, dengan sekelompok hak minha, dari hak tersebut. Waqala, dan Nabi bersabda, wa min haqqi, di antara hak suami, alla tasuma tatawuan, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, maka jika dia melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya, ja'at, maka dia akan lapar, wa atisat, dan haus, walam yutaqabbal minha, tapi dia tidak akan diterima puasanya tersebut. Akhrajahul Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, la tasumul mar'atu, janganlah seorang wanita, seorang istri berpuasa, wa ba'luha syahidun, sementara suaminya sedang ada di rumah, illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fit Tabrani, dalam Mu'jam Tabrani, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marfu'an, berupa hadis marfu'. Ada hadis, wa min haqqi zauji ala zaujati, di antara hak suami wajib atas istrinya, alla tasuma tatawwan, yaitu seorang istri tidak berpuasa sunnah illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat lam yuqbal minha, jika dia melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya, maka tidak diterima puasanya. Wa sababu hadan nahi wa tahrimi, alasan dari pelarangan dan keharaman ini, kenapa kok dilarang puasa sunnah dan diharamkan? Karena annaliz zauji haqqal istimta' biha fi kulli waqtin, karena suami itu berhak untuk bercumbu dengan istrinya pada setiap saat, ya. Wa haqquhu wajibun 'alal fawd, dan hak ini wajib segera dilakukan, segera ditunaikan. Wala tufawwitu, sehingga seorang istri tidak boleh menggugurkan kewajiban ini bitatawwu, dengan perkara sunnah. Jadi harus ada skala prioritas itu. Ibadah sunnah, sholat sunnah itu sunnah hukumnya. Mau meskipun itu dengan Tuhan, puasa sunnah itu tetap sunnah. Tapi melayani suami, apalagi dalam urusan bersetubuh, itu adalah kewajiban bagi seorang istri. Itu memang aturan dalam syariat, gitu. Aturan dalam syariat. Maka ya harus kita tahu skala prioritas, ini wajib, ini sunnah. Nggak boleh perkara wajib kok ditinggalkan karena perkara
sunnah. Tidak boleh kita kemudian melakukan sunnah yang menyebabkan perkara wajibnya itu kemudian tertinggal atau terlewatkan. Itu tidak boleh. Itu maksudnya. Salisan ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.